Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan program kami, yaitu tentang meramalkan penjualan bulanan menggunakan metode simple smoothing. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Angelita Truli Carolina Losung dengan NIM 22024004. Oke, kita masuk ke dalam codingannya. Nah, untuk yang pertama di sini, ini adalah bagian menunjukkan encoding file UTF-8 dan informasi tentang kapan serta siapa yang membuat program tersebut. Kita lanjut. Untuk ini adalah simple smoothing. Untuk fungsinya, ini adalah fungsi-fungsinya. Untuk yang pertama ada parameter data. Untuk data ini adalah daftar nilai historis yang akan digunakan untuk peramalan. Nah, dalam contoh ini, data mewakili penjualan bulanan. Dan untuk alfa, ini adalah konstanta smoothing yang bernilai antara 0 dan 1. Nilai ini mengontrol seberapa banyak bobot yang diberikan pada nilai data terbaru dibandingkan dengan nilai ramalan sebelumnya. Nah, untuk inisialisasi, untuk forecast ini, forecast data 0 ini adalah pertama diinisialisasi dengan nilai data pertama, sehingga ramalan mulai dari titik data yang ada. Untuk proses peramalan, di sini kita bisa lihat untuk loop T, dimulai dari loop T, yaitu sama dengan 1. Bisa kita lihat untuk T sama dengan 1. Nah, hingga panjang data. Ini, hingga panjang data. Ini adalah iterasi. Nah, untuk forecast value, ini adalah dihitung dengan rumus alfa kali data dalam kurung T kurang 1 tambah 1 kurang alfa kali forecast T kurang 1. Ini menggabungkan data sebelumnya, data T1 dan forecast T1. Nah, untuk forecast value, ini ditambahkan dalam forecast ke daftar forecast. Dan untuk mengembalikan hasil, fungsi yang return forecast ini adalah mengembalikan daftar forecast yang berisi ramalan yang setiap titik dalam data. Jadi untuk ini adalah fungsi dari simple smoothing. Nah, kita lanjut untuk ini. Nah, untuk data ini adalah data merupakan daftar penjualan bulanan yang bisa kita dapat melihat bahwa penjualan meningkat setiap bulan. Ini data-data di sini saya sudah taruh dari 150, 200, 250, 300 dan 350. Dan untuk alfa ini ditentukan sebesar 0,3. Yang berarti 30% dari ramalan baru berasal dari data terbaru dan 70% dari ramalan sebelumnya untuk yang ini. Nah, untuk kesimpulannya untuk codingan yang saya jelaskan ini mendemonstrasikan bagaimana melakukan simple smoothing untuk meramalkan nilai masa depan berdasarkan data historis. Dengan fungsi ini kita bisa menghitung ramalan penjualan bulanan berdasarkan nilai yang ada sebelumnya dan melihat seberapa baik ramalan tersebut dibandingkan dengan data aktual. Kita dapat menambahkan pemanggilan fungsi ini untuk mendapatkan ramalan dan mencetak hasilnya. Oke, sekian dari saya dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Fernanda Greti Panese dengan nomor NIM 22024003 dan saat ini saya akan melanjutkan jelasan tentang program Simple Exponential Smoothing yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya.
Di sini untuk fungsi dari simple exponential smoothing, di sini ada data dan alpha. Pertama data, ini adalah data historis yang ingin digunakan untuk membuat ramalan. Data ini biasanya berupa daftar atau array nilai yang menunjukkan pengukuran yang dilakukan setiap bulan atau periode waktu lainnya. Selanjutnya, alpha. Ini adalah parameter smoothing yang mengontrol seberapa besar pengaruh data terhadap perubahan ramalan. Selanjutnya, nilai alpha yang lebih tinggi memberi lebih banyak bobot pada data terbaru, sementara nilai yang lebih rendah memberi bobot lebih pada data yang lebih lama. Fungsi ini akan mengembalikan ramalan untuk data tersebut, biasanya dalam bentuk daftar. Selanjutnya, untuk menerapkan peramalan, di sini, si simple exponential smoothing dipanggil dengan data dan alpha sebagai argumen dan hasil ramalan disimpan dalam variabel forecast. Lalu berikutnya untuk mencetak hasil, loop ini iterasi melalui setiap nilai dalam forecast. I adalah indeks yang digunakan untuk mengakses nilai dalam data dan forecast. Selanjutnya di dalam loop, program mencetak bulan indeks sama 1, nilai aktual dari data, dan nilai ramalan yang sudah diformat menjadi 2 desimal. Dan untuk kesimpulannya, program ini memungkinkan untuk memvisualisasikan seberapa baik model ramalan, mencocokkan data historis, sehingga kita dapat melihat nilai aktual dan nilai yang diprediksi untuk setiap bulan, sehingga kita bisa mengevaluasi performa model ramalan. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Kerin Herlita Patimahu dengan NIM 22024192. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program dengan metode Simple Exponential Smoothing in Python dengan kasus meramalkan penjualan bulanan. Nah, di sini untuk program khusus forecast for the next month atau ramalan untuk bulan berikut. Next month forecast atau potongan program ini khusus untuk rumus menentukan peramalan bulan berikutnya. Next month forecast sama dengan alpha kali data min 1 tambah 1 kurang alpha kali forecast min 1. Print atau tampilkan forecast for month 6, yaitu hasil dari next month forecast 2F. Kita coba run. Nah, ini ada hasil runnya. Ini untuk data-data dari rumus. Nah, di sini untuk hasil run month pertama atau bulan pertama yaitu data aktual sama dengan 150, maka peramalan sama dengan 150,00. Bulan yang kedua data aktual sama dengan 200, perkiraan atau peramalan sama dengan 150,00. Bulan ketiga data aktual sama dengan 250, forecastnya adalah 165,00. Untuk bulan yang keempat, data aktual sama dengan 300, forecast sama dengan 150,50. Month 5 atau bulan yang kelima, data aktual sama dengan 350, forecast sama dengan
223,35. Nah, dan untuk forecast for month atau peramal untuk bulan ke-6 atau bulan berikutnya itu 261,35 untuk peramalannya. Maka sekian dari program untuk metode simple exponential smoothing in Python dengan menggunakan kasus meramalkan penjualan bulanan kelompok kami. Kiranya itu dapat bermanfaat dan sekiranya ada kesalahan atau kekurangan yang lainnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.